Model of a Heated Rod, kelompok 4. Anggota kelompok 4 terdiri dari Alwan Ronan dengan NIM 2210432034, Siska Safitri dengan NIM 2210432020, Raudatul Kolbi dengan NIM 2210432029, dan Adinda Naila Hida dengan NIM 2210432018. Abstrak. Metode numerik dapat diaplikasikan dalam masalah sains dan teknik, salah satunya adalah metode beda hingga dan SPL eliminasi Gauss-Jordan yang dapat diaplikasikan pada persamaan konduksi panas. Nah, konduksi panas itu sendiri adalah suatu proses yang jika dua benda atau materi atau dua bagian beda atau materi temperaturnya disentuhkan dengan yang lainnya, maka akan terjadilah perpindahan panas. Namun, untuk memudahkan perhitungan, model matematika konduksi panas tersebut ditransformasikan ke dalam metode numerik. Penyelesaian numerik dapat menggunakan metode beda hingga. Simulasi dilakukan pada batang pemanas yang salah satu ujungnya dipanaskan. 1. Latar belakang. Proses pemodelan. Pada gambar, kita dapat melihat terdapat 5 partisi di mana T0-nya 40, T5 200, dan TA-nya sama dengan 20. 2. Persamaan diferensial. Nah, sebelumnya kita sudah memperoleh persamaan diferensialnya, yaitu turunan kedua T terhadap X ditambah H aksen dikali buka kurung TA dikurang T tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita misalkan H aksen itu sama dengan 0,01 meter kuadrat. Suhu udaranya sebesar 20 derajat Celcius dan suhu batang pada X sama dengan 0 sebesar 40 derajat Celcius dan pada X sama dengan 10 suhunya sebesar 200 derajat Celcius. Yang mana jika kita substitusikan akan diperoleh persamaan diferensial non-homogen orde 2, yaitu turunan kedua T terhadap X dikurang 0,01 T sama dengan min 0,2. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Tx sama dengan C1 eksponen 0,1x ditambah C2 eksponen min 0,1x ditambah 20. Dengan menggunakan syarat awal yang diketahui, diperoleh solusi khususnya yaitu Tx sama dengan 73,455 eksponen 0,1x dikurang 53,455 eksponen min 0,1x ditambah 20. 3. Metode numerik. Pendekatan menggunakan metode beda hingga. Untuk menggunakan metode beda hingga, persamaan umumnya yaitu Tx tambah H sama dengan Tx tambah H kali T aksen X ditambah H pangkat 2 per 2 faktorial T double aksen X ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial T triple aksen X ditambah galat OH pangkat 4. Untuk Tx kurang H sama dengan Tx dikurang H kali T aksen X ditambah H pangkat 2 per 2 faktorial T double aksen X dikurang H pangkat 3 per 3 faktorial dikali T triple aksen X ditambah galatnya OH pangkat 4. Untuk itu kita mengeliminasikan kedua persamaan untuk menghilangkan T aksen X dan T triple aksen X dari persamaan 1 dan 2 sehingga menjadi T double aksen X sama dengan Tx tambah H dikurang 2 kali Tx ditambah Tx kurang H per H pangkat 2 ditambah OH pangkat 2 dengan galatnya OH pangkat 2 dalam notasi partisi. Ekspresi di atas dapat ditulis menjadi D pangkat 2 T per Dx pangkat 2 setara dengan TI tambah 1 dikurang 2 TI ditambah TI kurang 1 per delta X kuadrat. Pada persamaan D kuadrat T per Dx kuadrat ditambah H aksen dikali A dikurang T sama dengan 0 dapat diubah menjadi TI tambah 1 dikurang 2 kali TI ditambah TI kurang 1 per delta X kuadrat ditambah H aksen dikali TA dikurang TI sama dengan 0. Substitusikan yang diketahui ke dalam persamaan. TI tambah 1 dikurang 2 TI ditambah TI kurang 1 per 4 ditambah 0,01 kali 20 dikurang TI sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan persamaan ini dengan cara mengkalikan 4 menjadi TI tambah 1 dikurang 2 TI ditambah TI kurang 1 ditambah 0,8 dikurang 0,04 kali TI sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi min TI kurang 1 ditambah
2,04 kali TI dikurang TI tambah 1 sama dengan 0,8. Sekarang persamaan diferensial sudah diubah menjadi bentuk persamaan aljabar dan akan diterapkan pada masing-masing node interiornya menjadi min T0 ditambah 2,04 TI dikurang T1 dikurang T2 sama dengan 0,8. Yang kedua min T1 ditambah 2,04 T2 dikurang T3 sama dengan 0,8. Yang ketiga min T2 ditambah 2,04 kali T3 dikurang T4 sama dengan 0,8. Yang keempat min T3 ditambah 2,04 kali T4 dikurang T5 sama dengan 0,8. Dengan menggunakan SPL eliminasi Gauss-Jordan dan menggunakan 13 langkah sehingga kita dapatkan hasil masing-masing T, yaitu T1 sama dengan 65,96993, T2 93,77846, T3 124,53823, T4 159,47952. 4. MATLAB. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan MATLAB untuk mencari solusinya. Selain secara analitik, solusi dari masalah ini juga dapat kita pecahkan dengan MATLAB menggunakan metode eliminasi Gauss. Langkah pertama yaitu kita deklarasikan A sebagai matriks 4x4 yang diperoleh pada pembahasan sebelumnya. Langkah kedua yaitu kita deklarasikan matriks B sebagai vektor hasil. Langkah ketiga yaitu lakukan eliminasi Gauss. Untuk melihat plot dari solusi yang kita dapat, bisa kita deklarasikan T sebagai kurung siku 40, T 200 tutup kurung siku titik koma, dengan 40 adalah T0 dan 200 adalah T5 yang masing-masing adalah suhu ujung dari batang besi. Kemudian kita deklarasikan X sebagai titik-titik partisi pada batang. Kemudian X analitik sebagai panjang batang, TT sebagai persamaan analitik yang diperoleh pada sebelumnya, T anal adalah fungsi TT ketika X analitiknya disubstitusikan, dan kemudian langkah terakhir yaitu plotkan. Terlihat bahwa grafik monoton naik, hal ini berarti SU akan terus naik. Selain dengan eliminasi Gauss, kita juga dapat mencari solusi permasalahan ini dengan matriks tridiagonal. Matriks tridiagonal sendiri adalah matriks persegi di mana semua elemen selain yang berada pada di 3 diagonal utama adalah 0. 3 diagonal utama yang dimaksud adalah 1 diagonal utama, main diagonal, 2 diagonal di atasnya, super diagonal, yang ketiga diagonal di bawahnya, sub diagonal. Fungsi tridiagonal dapat kita buat dalam M-file red pada gambar berikut ini. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita deklarasikan E sebagai diagonal bawah, F sebagai diagonal utama, G sebagai diagonal atas, dan R sebagai sisi kanan vektor. Dengan menggunakan fungsi yang telah diinputkan pada skrip, maka kita dapat mencari nilai T dengan sintaks 3D buka kurung E, F, G, R tutup kurung, sehingga diperoleh nilai T sebagai berikut. Interpretasi. Dari hasil plot tersebut bisa kita lihat bahwa kenaikan suhu dari pangkal batang hingga ujung batang terus naik dengan konstan. Pada solusi analitik dan output MATLAB yang diperoleh dapat kita lihat bahwa nilai pada MATLAB menghampiri solusi analitiknya sehingga metode beda hingga terbukti keakuratannya mendekati solusi X. Kesimpulan, jadi bentuk pemodelan yang kita dapatkan adalah D kuadrat T per DE kuadrat tambah H aksen dikali TA dikurang T sama dengan 0, di mana H aksen adalah 0,01, TA 20, T0 40, dan T10 adalah 200. Maka akan didapatkan solusi khususnya yaitu TX sama dengan 73,45228E pangkat 0,1X dikurang 53,45228E pangkat min 0,1X tambah 20. Nah, pada gambar, batang dibagi menjadi 5 partisi dengan H sama dengan 2. Maka diperoleh suhu pada X2 sama dengan 65,955179, X sama dengan 4 adalah 93,74779, X sama dengan 6 adalah 124,50355, dan X sama dengan 8 adalah 159,4534. Sehingga pada metode beda hingga dan SPL eliminasi Gauss-Jordan diperoleh solusi T1 sama dengan 65,96983, T2 sama dengan 93,7786, T3 sama dengan 124,53823, dan T4 sama dengan 159,47952, di mana TI adalah suhu batang pada saat X sama dengan 2I, di mana I itu 1234. Maka dari kedua cara analitik yang digunakan diperoleh hasil yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada hasil di belakang koma. Perbedaan tersebut dinamakan galat, di mana galat pada pembahasan ini adalah OH kuadrat yang berorde 2.